wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama saya Baratunisa Hasra dengan NIM 0704193123. Saya dari kelas Biologi 4 semester 5 Stambuk 2019. Sama dengan video-video pembelajaran saya sebelumnya, video ini juga untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini saya akan memaparkan materi terkait topik yang akan saya bawakan, yaitu tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan untuk mata kuliah fisiologi hewan. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Syukriah MSc. Sebelum saya memaparkan materi saya mohon maaf terlebih dahulu apabila penjelasan dari saya nanti ada yang kurang, karena kita juga masih sama-sama sedang belajar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup, yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak kurang lebih 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Sistem respirasi merupakan salah satu sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia maupun hewan. Sistem respirasi berkaitan dengan pergerakan udara yang masuk dan keluar. Sistem respirasi bertujuan sebagai pengangkutan atau pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di alveolus paru-paru. Bagaimana sih mekanisme pertukaran antara O2 dan CO2? Mekanisme ini diawali ketika oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan dan saat bersamaan karbon dioksida juga dibawa sama kapiler darah dalam bentuk HbCO2 senyawa biokarbonat dan juga ion biokarbonat. Terus, karbon dioksida yang ada di kapiler darah bakal dilepas secara difusi sama darah untuk nantinya masuk ke dalam bagian alveolus. Ketika kapiler darahnya itu dalam posisi yang paling dekat sama alveolusnya, dan karbon dioksida ini nantinya bakal dikeluarin melalui saluran pernapasan. Saat yang bersamaan juga, oksigen itu masuk ke kapiler darah secara difusi dan kemudian diikat sama hemoglobin yang membentuk kompleks HbO2. Jadi teman-teman, kalau kita rangkum mekanisme pertukaran udara tadi, pertama, oksigen masuk dari saluran pernapasan secara bersamaan, karbon dioksida juga masuk nih ke alveolus secara difusi yang awalnya ada di kapiler darah. Nah, terus karbon dioksida ini bakal dikeluarin nih melalui saluran pernapasan. Sedangkan oksigen yang ada di dalam alveolus itu bakal secara difusi pindah ke kapiler darah. Makanya nanti darah yang mengandung banyak oksigen ini bakal dialirkan ke seluruh tubuh kita. Fungsi utama respirasi adalah memperoleh O2 untuk digunakan oleh sel tubuh
dan untuk mengeluarkan CO2 yang diproduksi oleh sel. Sistem respirasi sangat berperan di dalam mempertahankan kestabilan tubuh dengan memperoleh O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 ke lingkungan eksternal di dalam tubuh. Sistem ini membantu mengeluarkan pH lingkungan internal dengan menyesuaikan tingkat pengeluaran CO2 pembentuk asam. Tujuan pernapasan adalah untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka mekanisme pernapasan dapat dibagi menjadi 4 proses utama, yaitu yang pertama ada ventilasi paru, di mana proses keluar masuknya udara ke dalam paru. Fungsi utama ventilasi paru adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang adekuat. Hal ini untuk mencegah penumpukan CO2 di alveoli dan mencapai pasokan O2 yang konstan ke jaringan. Laju aliran udara dan usaha yang dibutuhkan untuk bernapas dipengaruhi oleh tegangan permukaan alveoli dan integritas paru-paru. Proses ventilasi paru ini biasa disebut juga dengan pernapasan. Ventilasi paru sepenuhnya melakukan proses mekanis yang bergantung pada perubahan volume yang terjadi di rongga dada. Perubahan ini menyebabkan perubahan tekanan udara dalam rongga dada tersebut. Yang kedua ada respirasi eksternal atau difusi O2 dan CO2 antara alveoli dan darah, di mana proses ini dapat terjadi karena perpindahan oksigen dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses ini terjadi melewati dinding alveoli, ruang interstisial, endotel kapiler, plasma, dan dinding eritrosit. Difusi merupakan proses di mana molekul berpindah dari daerah di mana konsentrasinya atau tekanannya itu tinggi ke daerah di mana konsentrasi atau tekanannya itu rendah. Yang ketiga ada transportasi atau pengangkutan O2 dan CO2 dalam darah serta cairan tubuh dari jaringan sel tubuh. Dan yang keempat ada respirasi internal atau pengaturan ventilasi dan hal-hal lain dari pernapasan. Respirasi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu yang pertama ada external respiration atau respirasi luar dan internal respiration atau respirasi dalam. Respirasi eksternal merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Respirasi eksternal ini terjadi di alveolus. Sedangkan respirasi internal merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Fungsinya adalah sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara pembuluh darah dengan jaringan. Jadi, jaringan-jaringan ini yang akan melakukan proses oksidasi makanan sehingga oksigen yang telah dipertukarkan di dalam alveolus tadi didifusikan dan dibawa oleh pembuluh darah serta dikeluarkan dari dalam tubuh. Sistem pernapasan meliputi hidung, rongga hidung, sinus paranasal, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru yang mengandung kantung-kantung kecil yang disebut alveoli. Pada manusia, sistem respirasi dibagi menjadi 2 saluran, yaitu saluran atas dan bawah. Saluran atas terdiri dari bagian rongga dada, dan saluran bawah terdiri dari bagian yang terdapat dalam rongga dada. Zona pernapasan yaitu tempat pertukaran gas di dalam paru-paru, dan zona induksi yang merupakan tempat lainnya, tempat udara masuk dan keluar dari tubuh.
Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung. Ini dipisahkan dari rongga mulut oleh langit-langit yang memiliki dua bagian, langit-langit keras bertulang dan langit-langit lunak berotot. Kemudian ada vestibulum hidung dengan rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring, serta 3 konsi hidung yang merupakan tonjolan-tonjolan yang tertutup mukosa yang dipisahkan oleh meatus hidung. Ini berfungsi untuk menyaring, memanaskan, dan melembabkan udara. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus parasanal yang menghasilkan lendir yang mengalir ke rongga hidung. Faring atau tenggorokan menghubungkan rongga hidung dengan mulut. Faring memiliki 3 wilayah, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Bagian ini terus-menerus turun ke kerongkongan saat memakan makanan. Tetapi sejauh udara mengalir, pemberhentian berikutnya adalah laring atau kotak suara. Ini menyediakan jalan napas dan juga berfungsi sebagai tempat produksi suara. Laring terdiri dari berbagai tulang rawan, termasuk epiglotis, yang tetap terbuka untuk aliran udara. Tetapi ketika menelan, itu akan menutupi saluran masuk laring sehingga kita tidak dapat menghirup makanan kita. Kemudian, lipatan vokal dan lipatan vestibular yang masing-masing merupakan pita suara sejati dan pita suara palsu. Trakea atau tenggorokan yang turun dan terbagi menjadi 2 bronkus utama atau primer, 1 ke kanan dan 1 ke kiri. Setiap bronkus akan dengan cepat membelah lagi menjadi lobar atau bronkus sekunder, yang pada gilirannya bercabang menjadi bronkus segmental atau tersier, dan ini berlanjut lebih jauh sampai pada saluran yang berdiameter kurang dari 1 mm yang disebut bronkiolus. Saat tabung ini semakin kecil, epitel semakin tipis, jumlah tulang rawan berkurang, dan jumlah otot polos meningkat. Ini berakhir di bronkiolus terminal yang masuk ke bronkiolus respiratorik, dan ini menandai batas antara zona konduksi dan zona respiratorik. Bronkiolus respiratorik memiliki struktur yang menonjol yang disebut alveoli yang dikumpulkan dalam kantung alveolar seperti anggur dalam tandan. Karena percabangan yang luas di bronkus, ini menghasilkan ratusan juta alveoli dan disinilah pertukaran gas terjadi. Struktur ini memiliki dinding yang tipis yang terbuat dari 1 lapisan sel epitel squamosa yang memungkinkan difusi gas dan ditutupi oleh jaring laba-laba kapiler paru sehingga pembuluh darah berada tepat di atas alveoli. Udara dalam kantung darah memiliki banyak oksigen sehingga difusi terjadi secara spontan dan darah memiliki jumlah karbon dioksida yang baik. Dan itu akan berdifusi ke arah yang berlawanan sehingga dapat dihembuskan. Kemudian organ yang berbentuk kerucut ini menempati hampir semua rongga toraks dan dikelilingi oleh pleura visceralis dan pleura parietal sambil bersentuhan erat dengan tulang rusuk dari puncak hingga ke dasar. Hilum adalah tempat pembuluh darah dan saraf masuk serta keluar dari paru-paru dan jantung. Ini adalah rongga kecil di paru-paru kiri yang menampung jantung. Kita bisa melihat celah yang berbeda di setiap paru-paru yang membaginya menjadi lobus yang berbeda dengan dua celah dan tiga lobus di paru-paru kanan untuk 1 celah serta 2 lobus untuk paru-paru kiri. Mekanisme pernapasan dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pernapasan dada dan pernapasan perut, di mana masing-masing mekanismenya terdapat 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada pernafasan dada terjadi karena adanya rangsangan karena adanya aktivitas otot antar tulang rusuk. Pada fase inspirasi
Saat inspirasi, tulang rusuk terangkat ke atas, rongga dada membesar, tekanan udara di dalamnya menjadi lebih kecil daripada di luar, sehingga udara dapat masuk. Sedangkan pada fase ekspirasi, tulang rusuk mengalami relaksasi atau kembali ke bentuk semula. Rongga dadanya mengecil dan tekanan udara di dalamnya membesar. Tekanan udara di dalamnya membesar daripada di luar, sehingga udara dapat dikeluarkan. Pada pernapasan perut, terjadi karena adanya rangsangan antar otot-otot diafragma. Pada fase inspirasi terjadi karena otot-otot diafragma berkontraksi mendatar, rongga dada membesar, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar, akibatnya udara dapat masuk. Pada fase ekspirasinya, yaitu terjadi karena otot-otot diafragma akan mengalami relaksasi atau naik ke atas, rongga dada mengecil sehingga udara dapat dikeluarkan. Volume kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah menyatukannya volume atau lebih kombinasi. Jenis kapasitas paru-paru ada 4, yaitu inspirasi, fungsional, vital, dan total paru. Kapasitas volume tidal kita itu kurang lebih ada 500 mili, dan itu tidak semuanya bisa masuk ke paru-paru. Jadi, dari 500 mili udara yang kita hirup dibagi 350 milinya tersimpan di saluran pernapasan, sedangkan sisanya yaitu 150 milinya itu yang masuk 150 milinya itulah yang akan masuk ke paru-paru. Kapasitas dan volume paru-paru dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya itu misalnya ketika kita berlari, kita akan mengalami seperti kekurangan napas atau istilahnya itu seperti ngos-ngosan. Itu ternyata oksigen yang kita butuhkan untuk oksidasi yang akan menghasilkan energi kurang, jadi kita mengalami ngos-ngosan. Dan itu semuanya dikontrol oleh saraf autonom. Kontrol autonom pada sistem respirasi. Jadi, kontrol respirasi ada 2 di bagian batang otak, di medula oblongata dan di bagian pons. Itu dikarenakan di bagian situlah adanya kontrol respirasi. Kenapa tidak di otak besar? Itulah kenapa tidak di otak besar. Sehingga respirasi itu dipersarafi oleh saraf tidak sadar. Saraf tidak sadar tidak perlu diperintah. Saraf tidak sadar akan bekerja dengan sendirinya. Medula oblongata berfungsi untuk mengontrol aktivitas bawah sadar seperti pada salah satunya seperti pada pernapasan. Medula oblongata terletak pada batang otak yang berperan dalam pernapasan automatik atau spontan. Pada medula oblongata terdapat 2 kelompok neuron, yaitu dorsal respiratory group atau DRG yang terletak pada bagian dorsal medula dan ventral dan yang kedua itu ada di ventral respiratory group yang terletak pada ventral lateral medula. Kedua kelompok neuron ini berperan dalam pengaturan irama pernapasan. Nah, kontrol respirasi yang kedua itu di pons. Nah, pons ini ada 2, yaitu pusat apneutik dan pusat pneumotaksis. Pusat apneutik berfungsi untuk mengkoordinasikan transisi antara inspirasi dan ekspirasi dengan cara mengirimkan rangsangan impuls pada area inspirasi dan menghambat ekspirasi. Sedangkan pusat pons yang kedua itu yaitu pusat pneumotaksis yang berfungsi untuk membatasi durasi inspirasi, tetapi meningkatkan frekuensi respirasi sehingga irama respirasi menjadi halus dan teratur. Proses inspirasi dan ekspirasi akan berjalan secara teratur pula. Ketika kita bernapas, pasti ada pertukaran oksigen dengan karbon dioksida.
Adanya CO2 yang ada di dalam tubuh kita menyebabkan penurunan pH darah, dan ini yang akan berhubungan dengan kontrol pusat pernapasan. Konsentrasi CO2 muncul pada perubahan pH darah dan cairan jaringan atau cairan cerebrospinal yang mengenai otak. CO2 bereaksi dengan air untuk membentuk asam karbonat yang akan menurunkan pH. Ketika pusat kontrol mendeteksi penurunan pH atau peningkatan CO2, cairan cerebrospinal atau darah, pusat kontrol tersebut akan meningkatkan kedalaman dan laju pernapasan, serta jika kelebihan CO2 akan dibuang di dalam udara yang kita hembuskan atau di dalam udara yang akan dihembuskan. Respirasi pada Pisces. Pada ikan, proses pernapasan umumnya dilakukan menggunakan insang atau branchia. Insang berbentuk seperti lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Kenapa berwarna merah muda yang masuk ke dalam paru-paru? Itu dikarenakan di dalamnya banyak sekali kapiler darah, yang mana kapiler itu akan menghubungkan antara jaringan tubuh dengan kapiler sehingga pertukaran dapat dilakukan. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamennya mengandung banyak lapisan tipis atau lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler. Pada ikan tidak terdapat alveolus, tetapi memiliki banyak lamela. Nah, di setiap filamen itu terdapat banyak pembuluh darah untuk bisa melakukan proses pertukaran gas. Selanjutnya, respirasi pada reptil. Sistem pernapasan pada reptil dibantu oleh gerakan rongga dada. Reptil tidak memiliki sekat diafragma dan pernapasan diatur oleh otot interkoste yang terdapat di dalam dada. Mekanismenya sama seperti manusia. Ketika otot interkoste berkontraksi, rongga dadanya membesar dan volume udara mengecil, dan masuknya juga sama melalui lubang hidung, dan selanjutnya diteruskan ke laring, ke trakea, dan terakhir ke paru-paru. Yang membedakan hanya ototnya saja. Kalau kita manusia dibantu oleh otot-otot diafragma dan otot tulang rusuk, sedangkan pada reptil dibantu oleh otot interkoste. Sebagian besar reptil tidak memiliki palatum atau atap rongga mulut sekunder. Hal ini mengakibatkan reptil harus menahan napas ketika akan menelan makanan. Palatum akan bekerja sama dengan epiglotis. Epiglotis itu adalah katup yang ada di antara laring dan faring. Dan itu mekanismenya untuk membantu membedakan antara proses pencernaan dan proses pernapasan. Tapi ketika pada reptil, ketika dia akan menelan makanan, dia harus menahan nafasnya karena tidak memiliki palatum sekunder dan tidak adanya epiglotis pada laringnya. Selanjutnya respirasi pada amfibi. Pada amfibi adalah salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada katak, ketika masa kecilnya berada dalam fase berudu, dan ketika dalam fase berudu, katak akan bernapas menggunakan insang, sama seperti ikan. Insang terdiri dari 3 pasang, dan masing-masingnya akan bergetar. Ketika bergetar, oksigen yang terlarut dalam air akan terserap masuk ke dalam kapiler darah, kemudian diteruskan ke seluruh tubuhnya. Ketika katak sudah besar, insangnya akan berkontradiksi, sama halnya seperti ekornya. Dan di dalam tubuhnya mulai terbentuklah yang disebut paru-paru. Paru-parunya sama, terdiri dari 2 gelambir, terdiri dari sepasang kantung tipis yang menyerupai balon tipis-tipis berwarna kemerahan. Setiap paru-paru selalu memiliki warna kemerah atau kemerah mudaan. Itu dikarenakan adanya pengaruh jumlah kapiler yang menyelubungi paru-paru itu, dan paru-paru ini terhubung dengan rongga mulut melalui bronkus pendek yang memiliki glotis. Setelah sudah menjadi katak, ia akan bernapas menggunakan permukaan kulit yang mengandung vena pulmo yang akan langsung berhubungan dengan paru.
Dan yang terakhir ada respirasi pada aves. Paru-paru pada burung tidak memiliki alveoli dan sebagai gantinya adalah pembuluh udara yang disebut parabronki. Saluran udara pada parabronki bercabang-cabang. Di parabronki ini terjadi pertukaran udara karena adanya pembuluh kapiler darah yang akan berdampingan dengan kapiler darah tersebut. Pada burung, terdapat 9 kantong udara yang tersebar. 2 buah kantong udara terdapat di leher, 1 buah kantong udara di antara tulang selangka, 2 buah kantong udara di depan dada, 2 buah kantong udara di dada belakang, dan 2 buah kantong udara di perut. Dan ini berfungsi untuk mengoptimalkan pernapasan burung baik ketika terbang maupun ketika tidak terbang. Sekianlah hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.